Sehingga pada saat diambil keterangan di Polda Metro Jaya, anak saya menyampaikan kepada penyelidik bahwa sempat diancam oleh bapaknya pada saat masih kelas 4 SD, pada lagi main sepeda, dibanting ke aspal, kemudian diinjak badannya dan ditodong pistol. Dan sampai sekarang karena membocorkan perselingkuhannya, anak saya ditelantarkan, tidak dibiayai sampai dengan saat ini, sampai dengan menikah pun tidak hadir. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi di dalam intern kepolisian. Anggota yang membela kebenaran justru disingkirkan. Saya kejar terus hak ibu saya ini. PTDH ibu saya abal-abal, ibu saya dipelintir kasusnya perdata menjadi pidana, ayah saya sendiri dalangnya, luar biasa. Mana yang katanya polisi itu menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat. Masyarakat mana, Pak? Tolonglah, Pak, selesain dulu kasus ibu saya ini. Ya artinya, ya kita ini sama-sama polisi. Sampai kemana orang saya ini tidak bermasalah dengan institusi. Saya bermasalah dengan suami. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk mohon keadilannya. Karena ini semua terjadi adalah dalangnya AKP Edi Aransyah di penjara PTDH. Ini dalangnya Pak Edi Aransyah ini. Saya hanya berjuang ini seorang ibu demi anak-anak saya, Pak. Ya Allah, ini bulan suci Ramadan. Allah menunjukkan orang-orang yang berbuat zalim pada saya. Bukan orang lain, Pak, suami sendiri. Kami, Pak, saya sama ibu saya langsung, Pak, ke Polda Lampung mau buat laporan terkait dugaan korupsi dan suap itu, Pak, di Polda. Kami ditolak, Pak, oleh SPKT dan Propam Polda Lampung. Laporan kami ditolak. Semua bukti-bukti, semua ada kita bukti. Dari zaman dulu, dari BAP ibu saya itu dirubah. Semua ada. Mau sampai mana? Saya kejar terus hak ibu saya ini. Kasus ibu saya ini unik, Pak. PTDH ibu saya abal-abal. Ibu saya dipelintir kasusnya perdata menjadi pidana, ayah saya sendiri dalangnya, yang nyuruh pamannya untuk memberikan keterangan palsu, sampai ada indikasi korupsi, Pak, di kasus ibu saya ini. Luar biasa. Mana yang katanya polisi itu menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat. Mana yang katanya polisi itu integritasnya naik di masyarakat sampai 70-an%. Masyarakat mana, Pak? Tolonglah, Pak, selesain dulu kasus ibu saya ini. Udah muak kami dulu 8 tahun. Dari saya masih SMA kelas 1 sampai saya sekarang ini. Ayah saya aja sampai ngebuang kami semua. Jangan enak-enak dia jadi kompol di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para netizen. Saya Ibu Rusmini, mantan Polwan Polda Lampung yang dipecat di tahun 2015 atas dasar rekayasa kasus utang piutang dipelintir menjadi penipuan karena pemufakatan jahat antara suami saya sendiri AKP Edi Aransyah kepada sama pamannya karena motif dendam perselingkuhannya saya laporkan ke Propam Polda Lampung di tahun 2013. Sehingga saya melaporkan AKP Edi Aransyah atas pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Edi Aransyah dan pamannya ke Propam Mabes Polri yang dilimpahkan ke Propam Polda Metro Jaya dan ditangani oleh penyelidik AKP Aprianto dan Bribtu Indra Gunawan. Laporan tersebut adalah awalnya saya melaporkan AKP Edi Aransyah kala itu masih suami sah pada saat menjabat Kasatpol Air Polda Metro Polda Lampung di Polres Lampung Selatan, yaitu melaporkan tentang pelanggaran disiplin kode etik profesi Polri berupa diduga pelapor menelantarkan keluarga dengan cara tidak pulang sesuai dengan laporan polisi Nopol LP P _26 _
Romawi 7 garis miring 2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan bukti-bukti bahwa adanya surat pernyataan yang ditulis tangan bukan diketik oleh suami sendiri AKP Adiaransah, yaitu menyatakan bahwa tidak akan mengulang kembali atas perbuatannya yaitu melakukan perselingkuhan. Tetapi selalu diulang oleh AKP Adiaransah, yaitu perselingkuhannya dari 2003 sampai dengan 2013 yang tentunya karena sesuai dengan apa tugas dari Dirbo Air adalah selalu di BKO-kan ke jajaran perairan yang ada di Polda Lampung, sehingga banyak peluang untuk melakukan perselingkuhan karena jarang pulang. Tugas tersebut adalah dalam 1 bulan atau 2 minggu itu baru kembali pulang, sehingga rawan untuk melakukan perselingkuhan. Kemudian pada tahun 2013 adalah saya melaporkan perselingkuhan ini atas dasar laporan dari anak saya. Pada saat itu anak saya masih kelas 4 SD, karena perselingkuhan ini adalah guru daripada anak saya, guru kelas 4 SD. Jadi Andi, anak saya nomor 2 ini membocorkan perselingkuhannya kepada saya. Sehingga pada saat diambil keterangan di Polda Metro Jaya, anak saya menyampaikan kepada penyelidik bahwa sempat diancam oleh bapaknya pada saat masih kelas 4 SD, pada lagi main sepeda, dibanting ke aspal, kemudian diinjak badannya dan ditodong pistol. Ini kan benar-benar miris sekali. Dan sampai sekarang karena membocorkan perselingkuhannya, anak saya ditelantarkan, tidak dibiayai sampai dengan saat ini. Sampai dengan menikah pun tidak hadir, tidak dibiayai. Kemudian dengan adanya permasalahan ini, saya melaporkan yang ditindaklanjuti oleh penyelidik AKP Aprianto dan Bribtu Andi Indra Gunawan. Tetapi hasilnya tetap masuk angin. Dinyatakan belum cukup bukti. Saya sampaikan di sini, semua laporan-laporan saya baik di Polda Lampung, Metro Jaya maupun Mabes Polri dinyatakan belum cukup bukti. Itu tadi karena dasarnya adalah bayar. Karena semua sudah dibayar. Kenapa saya sampaikan sudah dibayar? Semua sudah dikondisikan dengan Adiaransah. Karena saya adalah mantan istrinya. Saya lah yang 20 tahun mendampingi dia hidup bersama. Ya, artinya sudah menghasilkan 2 anak. Jadi saya tahu psikisnya Adiaransah. Bahkan saya dipidanakan. Semua pendidik maupun wartawan menyampaikan kepada saya, termasuk pamannya AKP Adiaransah Pak Janudin, menyampaikan kepada saya bahwa disuruh oleh Adiaransah untuk melaporkan saya. Padahal hutang piutang tersebut adalah ada bukti-bukti telah saya angsur pembayarannya. Ini adalah bukti-bukti kwitansi asli. Dan inilah surat daripada surat selain Pak Janudin menyampaikan secara lisan dan menyampaikan secara tertulis, dipaksa mengadu oleh AKP Adiaransah, mengadukan saya. Kemudian tidak merasa ditipu oleh saya karena memang hutang piutang sudah saya angsur. Kemudian ada lagi di sini adalah surat pernyataan bahwa dipaksa melapor oleh Adiaransah. Di sini jelas. Sehingga saya pada saat setelah di PTDH di 2015 saya melakukan sidang banding. Pada tahun 2016 saya mengajukan banding di PT UN Bandar Lampung atas putusan PTDH saya. Yang dihadirkan Bapak Janudin yang pada tahun 2013 melaporkan saya kasus hutang piutang di rekayasa menjadi penipuan atas perintah atau disuruh oleh AKP Adiaransah karena motif dendam, mengatakan memberikan kesaksian di hadapan Bapak Hakim Ketua Bapak Setiabudi bahwa
mengakui bahwa memberikan keterangan palsu pada saat sidang di pengadilan. Beliau menyampaikan bahwa, mohon Pak, saya mengaku bersalah. Saya telah memberikan keterangan palsu pada saat sidang di pengadilan. Saya telah melaporkan adik saya ini utang piutang, saya laporkan penipuan karena disuruh oleh suaminya karena atas ada masalah keluarga. Mohon jangan dipecat Pak, karena adik saya ini kan sudah menjalani hukuman dan sudah dinas 1 tahun 6 bulan. Sudah disampaikan, sudah diakui dengan Bapak Jainuddin yang dulu melaporkan saya. Apa enggak luar biasa sekali? Harusnya ini kan jadi novum dan one prestasi. Orang yang melaporkan mengakui di hadapan hukum, di hadapan hakim bahwa mengaku bersalah ya karena kasihan dengan saya, dengan anak saya, karena ini bukan orang lain, adalah paman sendiri. Dan pada waktu itu saya didampingi, pembela saya adalah Kompol Fauzimah dari Bitkum Polda Lampung. Tapi saya mendapatkan info dari pihak PT UN bahwa kasus saya akan dimenangkan atas dasar kesaksian dari Bapak Jainuddin. Tetapi dari pihak Polda Lampung justru mengganti pendamping saya dari Kompol Fauzimah ke Bapak Made Kartika pada saat itu. Karena justru Kompol Fauzimah dituduh berkhianat, tidak membela institusi. Bahkan di pada saat sidang PT UN, pada saat saya akan mendaftar, kala itu KTP sudah setelah saya di PTDH, KTP sudah saya rubah pekerjaan swasta. Tetapi ternyata bukan maunya saya. Ternyata berdasarkan hukum ini, pada saat saya mendaftar banding ke Petun, dari pihak Petun menyampaikan bahwa karena Ibu Rusmini masih statusnya banding, diartikan bahwa Ibu Rusmini masih anggota Polri, sehingga harus dirubah kembali KTP saya anggota Polri. Hingga saat ini masih anggota Polri karena status masih banding. Jadi bukan maunya saya kok saya sampai sekarang masih anggota Polri. Nanti dikira saya yang mengaku-ngaku kan begitu, karena itu adalah berdasarkan hukumnya seperti itu. Sehingga dengan adanya di sini masih anggota Polri, makanya gaji saya masih berjalan sampai dengan 8 tahun yang tidak diberikan ke saya karena statusnya masih anggota Polri, diberhentikan sementara sehingga gaji masih dibayarkan. Karena untuk mendaftar ke Petun harus sesuai dengan data dari Polda Lampung, anggota Polri. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi di dalam intern kepolisian. Anggota yang membela kebenaran justru disingkirkan. Mohon kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Komisi 3 DPR RI, mohon keadilannya. Saya hanya minta dipertemukan, dikonfrontir. Karena pada saat saya melapor ke Metro Jaya, permohonan saya untuk dikonfrontir dengan AKP Edi Aransyah beserta anak saya juga tidak dipenuhi. Dan pada saat gelar pun saya tidak diundang. Sehingga SP2HP yang saya terima dari Metro Jaya, Polda Metro Jaya adalah dinyatakan SP2HP abal-abal. Karena maju tak gentar membela yang bayar. Sehingga saya juga menyampaikan kepada penyidik AKP Aprianto dan Bribtu Andi Indra Gunawan dan AKP Edi Aransyah, mantan suami. Kalau memang tidak merasa masuk angin, tidak merasa disuap atau menyuap, apakah siap untuk minta disumpah Al-Quran? Ternyata tidak berani juga. Sama dengan apa yang saya sampaikan di Polda Lampung dan Mabes Polri. Bahkan melarikan diri anggota Mabes Polri penyidik AKP Dwi Hartono untuk disumpah Al-Quran. Ini kan sudah akal-akalan semua. Karena semua sudah dikondisikan dengan uang. Saya tidak heran. Kalaupun memang Edi Aransyah sampai sekarang mungkin pangkatnya selalu naik, ya itu memang karena setor kepemimpinan, bukan karena prestasi. Saya ini kan mantan istrinya, jadi saya tahu. Setiap apapun itu setor kepemimpinan saya yang menyiapkan uang yang di amplop untuk diserahkan ke pimpinannya. Itulah yang dilakukan oleh AKP Edi Aransyah. Selalu setor
kepimpinan. Semua ditutup. Selama 8 tahun setiap saya melapor ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, selalu ditutup. Karena yang dipanggil bukan saya, yang dipanggil Edi Aransah. Mohon kepada Bapak Komisi 3, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Wakil Presiden, mohon untuk keadilannya. Untuk digelar perkara khusus, ditarik ke Mabes Polri. Karena semua yang dilakukan oleh para penyelidik ini semuanya adalah abal-abal. Semuanya karena dibayar. Dan mohon kembalikan hak-hak saya. Demi anak saya berjuang demi anak saya yang ditelantarkan oleh AKP Edi Aransah. Kemudian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Komisi 3 DPR RI, inilah yang saya sampaikan bahwa saya adalah korban daripada mafia peradilan. Yang di dalamnya adalah jaksa, hakim, polisi, pengacara yang tidak amanah mempermainkan hukum, dan saya adalah korbannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk di Polda Lampung sudah tertutup semua. Media-media, pengacara semua tertutup. Jadi sudah ditutup. Ini saya sampaikan di sini, mohon izin kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolres Lampung Selatan, inilah yang sebenarnya terjadi. Kalau memang saya tidak benar, tidak saya kejar sampai sekarang 8 tahun. Ini udah memasuki 9 tahun. 9 tahun. Kemarin alasannya berkas-berkas saya, ini yang saya laporkan 10 orang anggota yang terlibat. Alasannya nanti mau ditindaklanjuti setelah pemilu. Tapi setelah pemilu saya tagih kepada penyidik AKP Firdaus. Sudah saya WA, sudah saya telepon, tidak diangkat. Di WA bukti ada, saya screenshot bukti-bukti ada, tidak diangkat, tidak ada memberikan keterangan. 14 orang yang satu lapas dengan saya diaktifkan semua. Diaktifkan. Padahal itu adalah ada kerjasama rampok, kerjasama maling, ada meras, ada perselingkuhan, bukti-bukti semua lengkap di sini. Video dan telegram Kapolri ada semua. Ya kan, sebenarnya 15 orang termasuk saya. Tapi nama saya dihilangkan karena masuk angin. Membayar mereka. Yang saya ini karena saya dibayar oleh Pak Edi agar tidak diaktifkan. Nah, begitu terus, inilah yang terjadi. Ini yang mau saya bongkar. Ya, saya ini seperti ini karena rekayasa semua. Jadi di situ ada gimana ya, hakim, jaksa, polisi bermain ya, oknum-oknumnya ya. Kalau memang saya nggak benar, saya tuh hanya saya nggak mungkin ngejar sampai sekarang ini. Ya artinya, ya kita ini sama-sama polisi, sampai mana orang saya ini tidak bermasalah dengan institusi. Saya bermasalah dengan suami. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk mohon keadilannya seperti suami saya, karena ini semua terjadi adalah dalangnya AKP Edi Aransah. Saya juga minta dia di PTDH. Di penjara PTDH. Ini dalangnya Pak Edi Aransah ini. Dan sudah diambil keterangan. Baik. Ya, saya mohon izin. Terima kasih sampai. Gak apa-apa, Bu. Sampai emosi. Ya, udah. Ya, memang kita orang kalau dijolimin seperti itu kan. Saya juga pernah ngerasain dijolimi kan, nggak enak udah gitu 9 tahun, Pak. Karena 9 tahun ya. Anak saya hanya berjuang ini seorang ibu demi anak-anak saya, Pak. Ya Allah, ini bulan suci Ramadan, hari baik, bulan baik. Allah menunjukkan orang-orang yang berbuat jolim pada saya. Bukan orang lain, Pak, suami sendiri, Pak. Suami sendiri ya. Apalagi penegak hukum ya, Bu ya. Polisi harusnya kasih apa? Teladan yang baik gitu ya kan? Iya, siap. Saya seorang Polan, Pak. Saya dibuat seperti ini. Makanya saya berjuang terus. Saya tidak takut. Saya tidak takut dengan siapapun sekarang, Pak. Apapun yang terjadi, karena inilah kenyataannya. Saya diseret digiring seperti PKI, Pak, berbaju dinas hanya 3 jam. Tapi selalu saya dikalahkan. Sidang sampai kasasi selalu dikalahkan. Mungkin ini ada hikmahnya, Pak. Pak Jainuddin meninggal dunia pun. Untung pada saat meninggal dunia sudah mengakui. Mengakui di lapas, Pak. Dek, saya mungkin minta maaf. Ini mungkin hidup umur saya yang terakhir karena memang ada sakit juga. Jadi saya tuh dulu disuruh suamimu, ini saya buat surat pernyataan ini ditanda tangan oleh lurah. Itulah yang kita kejar sekarang. Ini semua bermain, Pak. Bayar semua. Bayar semua. 14 orang. Siap. Yang untuk saya ini memang saya dibayar, tapi dibayar untuk dipecat. Karena yang bayar suami saya. Yang 14 orang kan keluarga-keluarganya. Kan begitu. Udah nggak ada tedeng-aleng lagi sekarang ini. Sudah muak saya, Pak. Itulah demi anak saya. Saya tidak takut. Saya hanya takut dengan Allah, Pak.